Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'izatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan unikstore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah, Direktur LPP Sekar Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Sahabat Erlisa yang berbahagia, bertemu bersama Mikdad Saroni di Kasan, kajian puasa Ramadan bersama PCNU Kabupaten Jepara. Dan alhamdulillah sudah bersama Mikdad Saroni di kesempatan yang sangat indah ini ya, sahabat Erlisa. Langsung saja kita sapa Bapak Ali Sofwan, Wakil Ketua PCNU Jepara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Kang Mikdad. Kita panggil Kang nggak apa-apa. Bagaimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tambah semangat nih. Tetap semangat. Iya, karena mau buka ya. Iya. Puasa itu nggak harus membuat kita lemes ya, iya, tapi membuat semangat. Oke. Tapi semangat menunggu berbuka puasa. Wah. Semangatnya karena berbuka puasa. Oke, dan sahabat Erisa 94,7 FM kita akan on air ya, sahabat Erisa di 94,7 FM. Dan juga kita sedang live di Facebooknya Erlisa FM Jepara dan juga di YouTube-nya Erlisa FM Jepara. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah menjaga spirit dalam beribadah. Ini tema ini sangat keren sekali Pak. Mungkin ini langsung saja saya tanya, karena memang tema ini sangat menarik ini Bapak. Jadi mungkin bisa sedikit dijelaskan maksud daripada tema ini, karena saya melihat tema ini kayak menarik gitu, ada spiritnya gitu. Oke. Iya, apalagi dalam bulan puasa. Iya. Baik, terima kasih Kang Mikdad. Jadi tema menjaga spirit menjaga spirit dalam beribadah itu kita bisa melihat karena satu, biasanya kita dalam bulan puasa itu dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Iya. Entah gimana caranya, pokoknya kalau bisa 24 jam itu ya ibadah. Terus. Sehingga kita bisa, karena kita dianjurkan untuk banyak beribadah, maka perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita menjaga spirit ibadah itu bisa mulai awal sampai akhir Ramadan. Kita bisa melihat fenomena ini kadang-kadang ya guyonan di desa-desa ya. Kalau di musola itu, kalau awal tarawih itu kita softnya penuh, tapi semakin lama semakin banyak kemajuan. Iya, kemajuannya luar biasa. Itu pertanda katanya THR sudah mulai cair. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga sering melihat, karena kebetulan kita juga di kampus, itu kalau mahasiswa baru kita lihat itu kan pada saat ospek. Itu kan semangatnya bukan main. Berangkatnya sebelum subuh. Kemudian yang kedua, tidurnya juga dijadwal. Pokoknya jam sekian harus tidur. Enggak berani begadang. Kalau itu bisa dijaga sampai akhir semangat itu, saya yakin nggak ada mahasiswa yang sampai semester 9 atau 10 itu nggak ada Kang. Kira-kira seperti itu. Maka mengapa tema menjaga spirit dalam beribadah itu menarik untuk kita
perbincangkan sore hari ini. Oke. Jadi memang itu yang melandasi ya. Jadi betul. Ya apalagi kita di bulan Ramadan ini ibadah itu kan tidak hanya sekedar hanya puasa saja. Iya. Bahkan sampai di saat dikatakan tadi apapun bisa dikatakan beribadah, ya kan? Iya. Oke. Mungkin saya sekarang tanya lebih ke latar belakang. Iya. Latar belakang dari pengambilan tema ini. Sehingga mendapatkan tema menjaga spirit dalam beribadah. Mungkin apa yang menjadi latar belakang Pak Ali ini untuk mengangkat tema ini? Terima kasih Kang Midet. Seperti saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa kita itu harapannya menjaga spirit itu beribadah, misalkan mau memuliakan bulan Ramadan bukan hanya semangat di awal, tapi juga sampai akhir. Karena apa? Kecenderungan kita itu maunya ya wis pokoknya kalau bisa dikebut semuanya di awal. semua potensi, semua kekuatan, semua sumber daya itu dihabiskan di awal. Padahal kita itu waktunya masih panjang. Ini bukan hanya dalam puasa, tapi dalam seluruh aspek kehidupan itu seperti itu. Kira-kira seperti itu Kang. Jadi supaya kemuliaan bulan Ramadan itu bisa kita ambil dari awal sampai akhir. Pun demikian dengan aktivitas sehari-hari yang kira-kira seperti itu. Oke. Terus ini kita beralih tidak hanya ke tema ini. Oke. boleh. Iya. Maksudnya gini, ini beliau ini Pak Ali Sofwan ya, sahabat Erisa, ini sebagai wakil ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Ini yang membidangi ekonomi betul. Dan juga beliau ini salah satu dosen mengajar di ekonomi juga. Iya. Basicnya dari akuntansi. Nah, gitu. Nah ini mungkin sekarang menjaga spirit. Nah, katanya ketika ekonominya juga tidak kuat, juga ibadahnya juga tidak kuat ini. Iya. Mungkin ini sedikit bisa dikorelasikan mawon Pak. Jadi antara kekuatan ekonomi dengan ibadah. Jadi kalau ada orang itu kan kalau ekonominya kuat, dia ibadahnya juga kuat. Tenang. Iya gitu. Kadang juga ada orang gini, kalau saya ini kok diberikan oleh Allah kaya, saya akan beribadah, saya akan bersedekah, saya akan ini berarti kan orang menunjukkan harus ekonominya kuat dulu. Iya. Terima kasih Kang Mito. Jadi begini, di masa-masa sekarang ini, apalagi di bulan puasa, itu kan kecenderungannya pengeluarannya itu kan tinggi. Betul maka sekali. Untuk menjaga itu yang perlu kita perhatikan adalah satu, kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Karena harus kita sadari bahwa saat kita buka puasa itu aneka macam jamuan, makanan, minuman untuk buka puasa itu banyak. Sehingga ya juga dari aspek kesehatan itu pasti akan berpengaruh ya. Cuma begini Kang Mito, karena ini kaitannya juga dengan ekonomi juga yang disampaikan. Di sekitar kita juga banyak tetangga-tetangga kita itu kan yang juga memanfaatkan momentum ini untuk berjualan takjil atau apa istilahnya. Betul. Maka menurut saya bisa dipertimbangkan bahwa kita itu pada saat berbelanja takjil lebih bagus ya ke tetangga kita. Gitu ya. Iya, satu sisi memang ya kita memenuhi kebutuhan, satu sisi perekonomian di sekitar kita itu juga jalan. Jadi sesuai dengan pertanyaan Kang Mita tadi, ekonomi ini bisa dari diri kita sendiri maupun dengan lingkungan. Dengan lingkungan kan, dengan kalau dari kita sendiri adalah bagaimana kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau dengan lingkungan, maka kita bisa memberdayakan dengan kita itu berbelanja dengan yang tetangga kita punya. Nah, gitu. Kadang-kadang kan berbeda. Nek utang karo tanggane, nek cash karo wong liya. Nah, itu kan seperti itu. Itu betul sekali. Kira-kira dan itu prakteknya betul. Oke, saya sambung lagi Bang Mito. Dengan tema kita
menjaga spirit dalam beribadah. Program PCNU ke depan. Iya. Di bawah kepemimpinan Mbah Yatun juga Yi Haris itu salah satu yang jadi pertimbangan adalah ke depan bagaimana PCNU melalui lembaganya itu lembaga pengembangan ekonomi itu berusaha membuat satu mengkonsep satu usaha yang nanti kepemilikannya itu dimiliki oleh PCNU gitu. Walaupun digerakkan oleh lembaga tapi lembaga usaha ini, unit usaha ini nanti akan dimiliki sepenuhnya oleh PCNU. Nah itu. Nah, untuk memulai ini itu kita memang tidak berani gegabah ya. Karena ini membawa nama NU juga nanti trust kepercayaan masyarakat. Karena nanti yang menanam sahamnya tentu MBC Sejepara ya pasti. Nah, maka kita kembali ke sini. Semangat kita membentuk usaha itu adalah bukan berarti kita baru dilantik belum ada 1 bulan ya. 1 bulan. 1 bulan kurang lebih 1 bulan. Kita dilantik terus semua kita habiskan energi cuman bukan, tapi kita bagaimana meletakkan dasar bahwa usaha yang mau nanti diputuskan oleh pengurus NU itu bisa berkelanjutan. Mengapa bisa berkelanjutan? Karena kepemilikannya bukan atas nama perorangan, atas nama pengurus bukan, tapi atas nama lembaga. Jadi spirit ini yang kemarin disepakati oleh teman-teman dari lembaga pengembangan ekonomi bahwa semangatnya adalah lembaga ini bukan unit usaha ini bukan hanya selama kita menjabat di PC maupun menjabat di LPNU, tapi lebih ke bagaimana ini bisa berjalan beberapa periode selanjutnya. Oke, itu sekarang sudah sedikit masuk ke program ini. Karena memang kalau dihitung ini baru 1 bulan, 5 Maret sekarang ini ya sudah 1 bulan lah. Kita ulang tahun. Iya, ulang tahun 1 bulan. Oke, mungkin ini Pak Ali ini kan membidangi di bidang ekonomi ya. Iya, betul. Khususnya di PCNU yang memiliki satu program ke depan yang mungkin secara ekonomi ini bisa menghidupi lembaga itu sendiri ya kan. Mungkin sedikit bisa digambarkan beberapa program-program yang dicanangkan oleh PCNU khususnya bidang ekonomi ini ya. Mungkin kalau program ini kan akan dijalankan, apalagi ini kan baru 1 bulan, pastinya baru pencanangan, baru rapat. Betul. Mungkin untuk 5 tahun ke depan atau jangka pendeknya 1 tahun, mungkin kira-kira ada program apa ini Pak yang ingin disampaikan ke masyarakat? Terima kasih. Berkaitan dengan program bagian ekonomi ya. Sesuai arahan Ketua Tanfidiyah itu 1 tahun ini kita lebih ke konsolidasi. Konsolidasi. Bagaimana unit yang mau dibentuk itu bukan sekedar mohon maaf. Wah ini anyar-anyar ayo langsung buat. Bukan. Tapi kita berpikir karena nanti dana itu dana masyarakat. Dana masyarakat. Jadi harus bisa kita pertanggungjawabkan. Kita ingin membuat satu unit usaha yang satu dari biaya mungkin relatif tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi mungkin, kemudian resikonya juga tidak terlalu besar. Walaupun yang namanya orang berusaha itu kan ya kalau nggak untung ya rugi, kalau nggak sukses ya gagal. Tapi kita mencoba jalan tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah, tidak terlalu mengambil resiko, juga tidak terlalu takut untuk melangkah, tapi terukur. Nah, ini semangat teman-teman, itu arahannya dari Ketua Tanfidiyah. Habis itu kebetulan
saya yang di bidang ekonomi, Wakil Ketua Tanfid bersama dengan tim Lembaga Pengembangan Ekonomi rapat maraton sampai jam 2 malam. Sering gitu ya. Sampai jam 2. Jadi kita mencoba menggodok beberapa alternatif unit usaha. Apa yang mau, ada yang usul seperti mat, ada yang usul pengadaan air, ada yang usul macam-macam. Banyak sekali. Akhirnya diputuskan malam itu 1 unit usaha. Tapi mohon maaf sementara masih kita belum bisa karena masih privasi ya. Betul. Kemudian Ketua Tanfidia juga belum kita kasih laporan, kita laporan dulu dengan Surya. Setelah diputuskan baru kita launching. Gitu ya. Kelihatannya teman-teman di LP, Lembaga Pengembangan Ekonomi, Pak Sopet dan teman-teman itu semangat. Kok kalau boleh Pak Ali, Ramadan ini kita langsung jalan katanya. Nggak bisa karena kita di lembaga harus ada aturan main yang harus kita kita penuhi. Saat ini juga sore ini tim Lajisnu juga sudah sedang mengadakan rapat untuk bagaimana Lajisnu ke depan sore hari ini. Namun demikian Kang Widat harus kita pahami bahwa program ekonomi PCNU ke depan bukan hanya yang dalam tanda kutip ada untungnya. Kalau unit ini kan pasti ada keuntungan, ada laba, ada sumbangsih ke PC, ke lembaga organisasi. Ada juga nanti kegiatan-kegiatan tuh yang menyentuh langsung masyarakat dalam bentuk pendampingan. Jadi program kita itu ada yang model pendampingan non-profit, ada yang memang unit usaha profit oriented. Sementara ini nama sementara ini bocoran nama boleh, tapi kalau programnya jangan. Gitu ya. Karena masih ranah penggodokan tadi ya. Betul, itu harus ada. Masih dimasak. Betul. Harus disahkan oleh Rois Surya dan Tanfidia. Kalau namanya kelihatannya kemarin muncul nama Nutul. NU Tul itu TOON. Nutul itu maunya Nahdlatul Ulama untuk UMKM naik pangkat, naik gitu kelas. Naik kelas. Itu juga arahan dari Rois Surya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang melihat dari segi namanya ini udah unik. Nutul. Apa sih Nutul? Enggak tahu sih. Kira-kira gitu. Nutul. NU besar TOON. Tapi memang arahannya untuk membangkitkan UMKM ya pastinya ya. Biar lebih-lebih 2 tahun kemarin kita sudah di pandemi ya. Saatnya mungkin ya bangkit lagi karena ekonomi lebih-lebih dari UMKM ini yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Oke, mungkin kembali ke tema sedikit tadi kita dalam berdiskusi mungkin ada segala sesuatu diniati dengan belajar, dengan istiqomah. Nah ini saya tadi karena ini kaitannya dengan tema menjaga spirit dalam beribadah. Mungkin bisa sedikit dijelaskan diniati belajar secara istiqomah. Monggo. Terima kasih Kang Widat. Ini berarti jadi beberapa dulu waktu suatu saat kita sowan ke Pengeluaran Haji Ahmad Nafi Abdillah. Ada seorang teman itu yang kebetulan dia masih muda, usianya kurang lebih 20 lah, 19-20 itu sudah ikut Torekoh. Itu kan biasanya jarang ya, Torekoh itu kan identik dengan orang-orang yang sudah sepuh. Kemudian ditanya oleh oleh waktu itu teman-teman Torekoh yang sepuh-sepuh, kamu masih muda kok ikut Torekoh, apa bisa mateni hati, katanya begitu. Kebetulan sowan di Napek pas kebetulan saya sowan di sana, dijawab ya seperti ini. Saya itu ditanya oleh kemarin waktu Sultan itu ditanya oleh teman-teman yang sudah sepuh-sepuh seperti tadi. Jawabnya di Napek sederhana, sampai diniati sinau latihan gitu. Jadi memang sederhana itu. Kalau kita melihat
dalam satu pasal apa namanya kitab Al-Adkar gitu. Ya. Ini harus baca. Wah, kalau iya. nggak baca. Ini kitab harus membaca. Jadi di salah satu pasal di awal itu di halaman 5 disebutkan I'lam annahu yambagi liman balaghu syai'un min fadailil a'mal ayak malabihi walau maratan wahidah. Jadi kalau kita itu mengetahui informasi, ada ilmu tentang keutamaan amal, sebaiknya kita lakukan walaupun hanya sekali. Liyakuna min ahlihi. Walayam bagi supaya kita menjadi ahli kebaikan tadi kan gitu. Walayam bagi ayat rukahu mutlakon bal ya'ti bima tayassara minhu. Tidak bagus kalau itu kita tinggal sama sekali. Tapi kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Nah, ini kalau jadi beliau kayak Nabi mengatakan memaknai sesederhana itu. Jadi kalau kita beribadah ya sesuai dengan kelas kita, sesuai dengan kemampuannya. Iya. Dan ingat ibadah itu kan ada yang ibadah mahdoh, ada yang ibadah ghairu mahdoh. Jadi tidak harus semuanya di masjid, tidak semuanya harus di musola, di masjid taklim kan banyak sekali. Kalau itu kita niati ibadah itu kan baik. Dan kembali tadi kalau kan seolah-olah mengapa dilakukan hanya sekali ya. Hari ini satu kebaikan, cukup. Besok lagi satu kebaikan, besok lagi satu. Artinya kan kita kelamaan setiap hari itu kan kehidupan kita diwarnai dengan kebaikan-kebaikan gitu. Makanya untuk menjaga spirit dalam beribadah itu yaitu tadi kalau kita bisa ya kita kerjakan semampu kita, bisa dapat ilmu lagi kita kerjakan lagi. Dan lama-lama akan semakin banyak. Dan menjadi sebuah rutinitas. Betul. Karena begini, terakhir agak nanti waktunya jangan sampai Imam Ghazali juga menyampaikan jangan sampai kita itu termasuk golongannya orang tertipu. Gitu ya. Tadi kan walayam bagi ayat rukahu mutlakon ditinggal sama sekali kan. Tertipu itu bagaimana? Tertipu itu kita baru tahu itu merasa sudah baik. Saya masih ingat dari sekian pengajiannya Kiai Sahal itu mungkin yang ingat hanya itu satu kitab. Beliau memberi perumpamaan orang yang sakit misalkan sakit kepala, pusing gitu. Obatnya sebutlah misalkan A, menyebut merek kan nggak boleh. Obat A gitu ya. A ya. Kita tahu bahwa untuk meredakan sakit kepala itu harus minum obat A. Kita tahu. Tapi kalau obat ini tidak kita minum, apa bisa sembuh? Nah, ini kan ikhtiar syariatnya. Walaupun akibatnya semua dari Allah. Ini harus kita pahami seperti itu. Oke, dan memang nampaknya waktu terus berjalan. Dan memang tidak terasa. Karena asik, karena tema kita pada sore hari ini itu menjaga spirit dalam beribadah. Jadi apapun semuanya bisa kita niati untuk beribadah. Tidak hanya apapun, tidak hanya sekedar di masjid dan musola tadi di jalan pun berarti bisa diniatkan untuk beribadah. Mungkin ada satu pesan sebelum kesimpulan pesan dulu Jadi juga pernah beliau almarhum Kiai Haji Nafi Abdillah berkata, kalau kita itu mau belajar istiqomah kan bagaimana sedikit tapi terus kita belajar jam yang sama. Misalkan habis maghrib katanya beliau waktu itu kita akan tahu apa yang tidak kita tahu katanya. Gitu ya. Iya. Jadi alimah malam ya'lam. Kalau kita mau belajar, ini juga bisa pesan untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar, siswa dari level apapun itu. Jadi kalau kita belajar itu tidak SKS, sistem kebut semalam. Tapi step by step kita rutin belajar. Karena itu insya Allah akan kata ini janji beliau ya. Kalau kita mau belajar di waktu yang tetap, kata beliau waktu Allah akan memberitahukan kita apa yang tidak kita tahu. Maksudnya bagaimana wallahu a'lam.
gitu kan. Ya, iya, oke. Dan mungkin nampaknya tadi kita terbatas oleh waktu. Baik kan. Mungkin bisa diberikan satu kesimpulan terkait tema kita pada sore hari ini, menjaga spirit dalam beribadah. Kesimpulannya adalah semua orang ingin perfect, semua orang ingin tangguh, semua orang ingin menjadi orang yang baik. Tapi ingat, untuk menjadi perfect, untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi sarjana tidak mungkin daftar langsung saja. Pasti daftar semester 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk sampai ke sana kita harus menjaga spirit. Bagaimana semangat beribadah, semangat melakukan amal baik itu ada dalam diri kita selama kita melakukan ibadah itu. Apapun itu sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita jaga tidak hanya semangat di depan, habis itu ke belakangnya GoPro. Kira-kira itu Kang Muji. Oke. Jadi memang yang paling penting saya menangkap dari kajian pada sore hari ini, dalam kita memiliki spirit harus kita jaga sampai tujuan akhir. Ya gitu. Jadi jangan di awal semangat terus habis itu belum sampai itu sudah ya semangat lagi. Semangat lagi ya. Karena halangannya banyak lah. Iya. Ya pasti halangan, rintangan itu pasti ada. Tapi tetap harus kita memiliki kekuatan, spirit dan semangat itu ya sampai. Betul. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih terima kasih Kang Mujet sudah ikut berbagi kepada sahabat Erlisa. Ya, sama-sama. Semoga barokah manfaat. Amin. Oke, demikian sahabat Erlisa, akhirnya Mikdal Saroni harus pamit. Insyaallah selama bulan Ramadan Mikdal Saroni akan menemani sahabat Erlisa di kajian puasa Ramadan Kasan ya bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Akhirnya Mikdal harus pamit, tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.